وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه لا إله إلا الله أي المعبود بالوجود بحق. صدق الله مولانا العظيم. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah. Berkat rahmat dan nikmat Allah lah hadir kita pada hari ini ko. Ialah kita hadir pada sini ko. Allah berkumpul kita di sini ko berkat nikmat yang Allah berikan sehingga menkaki tangan kita ayunkan di asrama sampai menuju ke surga dengan sehat walafiat sampai balik tua wa'alaikum. Berkat nikmat yang Allah berikan lah tu. Maka siapa tunggu segala orang yang memakai nikmat daripada Allah, maka siapa tunggu tak lupa bersyukur lah. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan kepada buah. Bukti itu membuktikan bahwasanya kita kufur kepada nikmat tadi. Membuktikan andai kata nikmat tadi kita gunakan dengan baik, maka itu adalah membuktikan bahwasanya nikmat tadi kita gunakan kita menyukuri nikmat tadi. Tapi kalau andai kata nikmat tadi kita gunakan dengan buruk, maka itu adalah bukti bahwasanya kita kufur kan nikmat tadi yang Allah berikan. Maka sepatutnya kita nak bersyukur kerana wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang Allah berikan kepada seandainya untuk hitung nikmat tadi kepada Allah, maka nak tak bisa. Sedangkan lain kata malaikat yang berada di sisi Allah yang bisa menghitung dan diinsan dan turun kata dunia. Lain tak bisa malaikat tadi menghitung dan namanya nikmat Allah. Tak bisa. Tapi ayuhan bawa setiapnya lepas kata dunia ko bisa malaikat menghitung. Tapi menamanya nikmat Allah dan tak bisa dihitung. Membuktikan bahwasanya nikmat tadi lebih banyak daripada ayuhan yang jatuh kata dunia ini. Maka sepatutnya kita memakai nikmat daripada Allah sehingga kita syukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada pujung-pujung umat Islam sedunia, seorang panglima di waktu perang, imam di waktu salat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La arda wa wahidun min ummati sunnar. Kecek Nabi amanahkan karena salah seorang cia orang min ummati daripada ummati kata Nabi sunnar barado di dalam neraka. Nakkan karena Nabi Allah laikan Nabi nakkan karena mereka masuk neraka, namun kita kalau mereka mau masuk neraka. Buktinya apa? Kita kerajakan nan dulu. Maka sepatutnya dan tidak sepatutnya kita bersalawat kepada Nabi. Barakai salawat tadi untuk kita mendapat kebaik
di surga nanti masuk ke dalam surga. Kalau andai kata nak masuk surga, untuk masuk surga, andai kata masuk surga, bertambah di surga berkat selawat dengan kita baca tadi, maka sepatutnya kita baca lawat kepada Nabi. Selanjutnya yang saya hormati Abuya berserta Umi, semoga badan Abuya disehatkan oleh Allah, rezeki Abuya dilancarkan oleh Allah, dan semoga seluruh urusan Abuya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati seluruh majelis guru, semoga Allah berbanyak ilmu dan tercurah kepada kita dan semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati seluruh santriwan dan santriwati yang dapat hadir pada ini. Jadi andai kata sebuah kita mencintai Nabi, itu perkara dengan kita cinta Nabi dan cinta sesuatu kerajanan Nabi fisabilillah. Bahwasanya Islam dibawa oleh Nabi Muhammad al-Islamu inna dina al-mardu indallahi wal-Islam arsalul mab'uthu bihir rasul al-mubna ala tauhid. Syariat tadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mardu indallah, yaitu Islam. Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Andai kata agama cara Islam tidak diridhoi oleh Allah, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad arsalul mab'uthu rasul, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad al-mubni ala tauhid, tauhid dibangun atas ketauhidan. Itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka agama Islam itu adalah agama yang batil. Mana ketika di akhir nanti tidak akan bisa agama selain Islam yang dibawa oleh Nabi. Tidak bisa masuk ke sini pintu surga tadi. Ketika malaikat saya punya bagian man anta, siapa engkau? Ketika malaikat saya bisa surga dibawa oleh Nabi. Saya aku ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Apa malaikat tadi? Wahai Muhammad, gara-gara engkau aku diperintahkan menjaga pintu surga dan dunia di muka. Ketika engkau yang memukanya sendiri, berarti surga yang dijaga oleh malaikat, oleh Nabi Adam sama Nabi Ibrahim itu surga kawin, dan surga asli dipati oleh pintu dan Nabi Muhammad. Berarti surga selain itu surga itu dipati oleh Nabi Muhammad. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah surga kawin sama Nabi Idris. Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad sangatlah cinta kepada peperangan, bahwasanya kecintaan ketika Khalid bin Walid ingin berperang, ketika ia masuk Islam, ya Rasulullah, tenang engkau meminta kepada Allah, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini perang Uhud engkau terluka ya Rasulullah. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid adalah seorang pendekar, seorang yang sangat kuat, sangat cerdik dalam perperangan. Ketika ia kafir maupun Islam, ia tak pernah kalah dalam perperangan. Ketika perang melawan Rusia, maka 4 sahabat meninggal. Ketika diutus oleh Rasulullah, 4 sahabat meninggal. Ketika itu bendera orang Muslim jatuh ke tanah, diambil oleh seseorang orang Muslim, diangkat. Ketika diangkat lalu dipertanyakan, siapa yang mau memegang bendera ini?
Ketika itu ditunggu dalam Khalid bin Walid memegang bendera itu. Seketika itu maka terbalik, maka disitulah taktik Khalid bin Walid bermain. Seketika itu orang-orang Islam memenangkan peperangan melawan Rusia. Begitulah kuatnya Khalid bin Walid. Taktik Khalid bin Walid itu tahu tak? Taktik itu sangatlah dia ketika itu perang melawan Perang Khandaq. Ketika itu umat Muslim di balik-baliannya. Ketika umat Muslim di balik-balian merasa orang kafir, orang Muslim ada bantuan, padahal orang itu turunnya di balik-baliannya. Kalau kembali ketika itu gentar orang kafir, akhirnya bahwasanya orang Islam memiliki bantuan. Itulah kuatnya ketika taktik kalau berbalik lagi. Jadi masalah peperang iaitu sangatlah banyak. Lu tahu cerita bahwasanya ketika Ummu Aiman tu lu tahu ceritanya. Ummu Aiman tu ketika Rasulullah meninggal, ia tetapnya minum kamarnya. Kata Abu Bakar, wahai Ummu Aiman, kalau seandainya kata itu mereka taruh, maka nak kentamnya Abu Muslim parang lah je. Dan tahunya Abu Muslim parang lah je. Kecil Ummu Aiman sejarah tu dah. Boleh. Itu kecil Ummu Aiman lah. Ketika perang terjadi dipimpin oleh Umar bin Khattab, maka Ummu Aiman di penjaraannya dia Abu Bakar. Ketika itu pimpinannya adalah Khalifah Abu Bakar. Ketika Rasulullah meninggal, maka ketika Rasulullah meninggal dan Abu Bakar yang menjarawan mengandangan yaitu Ummu Aiman itu, maka ketika itu perang terjadi dan Ummu Aiman ko dijaga oleh Aisyah. Dan Ummu Aiman ko dijaga oleh Aisyah. Ketika Ummu Aiman dijaga oleh Aisyah, apa kata Ummu Aiman? Ya Aisyah, tolonglah ambo ya Aisyah, ikut perang ambo ya Aisyah. Maka dia Aisyah sadia, dia Aisyah ibu mencari Ummu Aiman ko dilakukan perang, tapi syariat itu apa? Syariatnya iaitu seluruh badan itu tertutup. Tua persenjataan yang dipakai oleh Ummu Aiman untuk perang iaitu persenjataan Abu Bakar yang dipakainya. Dan bagi besi Abu Bakar, pedang Abu Bakar. Dan pokoknya di mata ko di lampu sama iaitu serban supaya nak nampak roh. Mudah-mudahan itu hitam tu, mudah-mudahan banu tu mah. Ya. Ya dah. Ketika itu perang terjadi, ketika umat Muslim dipimpin oleh Umar bin Khattab, ketika antu salah dalam membanding lelaki umat Muslim, tiba ke negeri Walid di belakang pakai kuda dibanding saudara dia Khalid bin Walid. Dibanding saudara dia Khalid bin Walid, Ummu Aiman dibanding saudara tiba Ummu Aiman di belakang pakai pedang, kemudian setriara tiba waktu di situlah tandanya langsung memenang orang kafir. Langsung menang orang Islam dan orang kafir, langsung kalah dengan itu. Maka untuk besar itu orang kafir nak kalah, maka Ummu Aiman banyak dia kata Aisyah itu syariatnya harus supaya bapa sampai waktu tidak mempunyai supaya orang nak tahu kecilnya. Kalau seandainya orang tahu apa kecilnya itu kelipah waktu itu menjaga cirengnya besar aja lapeh je balik cari macam menjaga bahwa itu banyaknya orang cari kata cilik je lapeh balik menjaganya sebanyak orang, maka dia pakai cadar. Dan peperang ko semangat peperang ko sangat terjadi ketika perang Rasulullah. Perang Rasulullah ketika ada ama-ama melatih dua anaknya untuk berperang. Ama-ama melatih dua anaknya untuk berperang ke bahaya. Ketika anaknya dilatih untuk berperang, ketika itu semangat anak aku bahaya. Berperang dulu anak rasul bahaya. Karena sesudah berperang tadi andai kata mati, maka amalan ganjaran daripada itu seribu. Andai kata itu mati dan serang ganjarannya tetap seribu.
Maka tetap makanya orang Islam tu sangatlah suka berperang. Bahaya mati lah penting amur pesa sargonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Nabi pun dilatih di amaknya untuk berperang kerana ayahnya lah mati pas berperang. Ketika berperang jadi dan anak go orang sedang makan kurma dulu dan anak go anak paling dah tiba di tengah peperangan. Bayi orang pasun untuk berperang bah. Keinginannya nak punya untuk berperang. Nah, orang makan kurma dulu dia nak tiba berperang di tengah. Tahu tak? Benteng orang kafir tu ada 10. Benteng orang kafir ada 10, maka hancur di anak dan buah. Kata ko hancur anak ko nak potong kakinya. Dapat dia pas benteng nang tak 10 hancur. Dapat kaki yang jahal benteng tu dipontong dikebas pontong itu dia itu. Dua semangatnya ketika itu anaknya mati berlalu dalam perperangan. Mati anaknya dah dua kerana perperangan. Berfikir maknya bermenung amaknya mudah bawa dan dapat sembahyang. Boleh itulah berfikir maknya mudah bawa dan dapat sembahyang. Betul. Anakmu lah mati dalam perperangan. Ayahmu lah mati dalam perperangan. Kini boleh. Aku yo mama yo kan dulu nak lihat parisitu barang lo. Ketika itu dia jumpa Nabi, hai Nabi, keluargamu adalah mati serenahnya dalam peperangan. Kini yang mau nak berperang lagi. Kini yang mau nak berperang lagi. Bahaya. Nanti kini yang mau berperang lagi untuk menyerangi. Ketika itu berperang serang tu matinya main. Mati dalam peperangan. Mati satu keluarga itu artinya mati dalam fisabilillah. Karena mati dalam peperangan ganjarannya adalah sargo. Andai kata nak mati ibu tadinya Allah bilang apa kata Nabi maka tetap diganjarkan sargonya katanya mereka aja tidak akan kabarado di dalam neraka. Kalau andai kata nak barado di dalam neraka di mana lain? Berarti yang tadi berada di dalam sargonya Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada perperangan orang muslim kesatuko di zaman Rasulullah baik itu zaman tadi para sahabat, begitulah cintanya kepada perperangan karena ganjarannya sangatlah besar. Jadi begitulah kisah yang menjelaskan bahwasanya orang itu cinta kepada Nabi itu bukan karena keinginan, bukan karena tapi banyaklah basawik dan mencintai sesuatu karena yang dilakukan dari Nabi. Nabi pernah bersabda, as-salatu nur ala tariq maka man shalla yaumal jum'ah samanina marrah ghufira lahu dzunubahum samanina am. Atau dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya solat itu adalah nur atau apa dalam surga itu nur, itu solat itu. Faman shalla alayya yaumul jum'ah yang bersalat kepada hari Jumat kata Nabi samanina marrah sebanyak 80 kali. Ghufira lahu dzunubu, Allah ampunkan dosanya sebanyak 80 tahun sebanyaknya. Lain jiwa umur sampai 80 tahun. Umurnya sampai 80 tahun dah, maka begitu banyaknya pahala ganjaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang bertarawih dalam sehari itu punya sebanyak 80 kali, 80 tahun dan jarang diberikan dia Rasulullah. Maka seluruh yang disampaikan tadi yaitu berkenaan sesuatu yaitu tentang kisah Rasulullah dan kebaikan awak keutamaan wa salawat kepada Rasulullah Subhanahu wa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada tak kurang salahnya, ampun minta maaf. Ma'asabaka min hasanatin fahuwa min Allah wa ma'asabaka min sayyatin fa min
Sesuatu yang datang daripada dunia itu datang, sesuatu yang datang daripada Allah, daripada kebaikan itu datang daripada Allah. Sesuatu yang dunia datang daripada Allah itu datang dari Allah sendiri. Mungkin nama minta maaf yang kurang salah jenguk. Tak terlalu, tajam. Nama minta maaf, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.